Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Setelah ketiganya pergi, mata Ouyang Zi bersinar, tangannya membentuk segel saat dia melesat ke udara dan menembakkan 7 sinar cahaya ke tungku pil pencuri langit. Kuyangsi membentuk segel di tangannya sebelum melambaikannya, segera pilar cahaya melesat dan mendarat di atas tungku pil pencuri langit, membuat tungku pil mulai bergerak membentuk lingkaran, 6 tungku pil membentuk lingkaran dengan tungku ketujuh di tengahnya. Di saat yang sama, di ruang bawah tanah, tungku pil naga Limuwan juga bereaksi. Segel di tangan Limuwan berubah saat dia menembakkan segel ketujuh naga di tungku pil membuat ketujuh naga itu bergerak dan melayang di sekitar ruangan membentuk lingkaran. Segera, ketujuh naga itu berubah menjadi tungku pil ilusi, 6 di antaranya membentuk lingkaran sementara yang ketujuh menyatu ke dalam tungku naga. Mata Wang Lin bersinar saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan lingkaran ilusi ke tanah, sementara tangannya membentuk segel saat dia berkata, "Tubuh utama, muncul." Segera tubuh utama Wang Lin dengan rambut putih dan bintang ungu di dahi muncul melalui lingkaran ilusi. Saat tubuh utama Wang Lin muncul, ruangan segera dipenuhi suhu dingin. Limuwan menatap tubuh utama Wang Lin dengan ekspresi penuh kerinduan. Segera, matanya berbinar, inilah orang yang telah dia tunggu selama lebih dari 200 tahun. Setelah tubuh utama Wang Lin muncul, dia berjalan menuju tengah ruangan dan tiba di depan tungku pil naga. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Limuwan. Hati Limuwan langsung bergetar saat melihat tatapan dingin itu. Dia terlalu akrab dengan tatapan yang dingin ini. Setelah 200 tahun, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Limuwan menarik napas dalam dan dengan cepat membentuk segel di tangannya. Di bawah kendalinya, tutup tungku pil perlahan dipindahkan ke samping dan tubuh utama Wang Lin melompat ke dalam tungku pil dan mulai berkultivasi tanpa ragu sedikit pun, dan tutup tungku pil ditutup. Sementara itu di atas ruangan, nampak Ouyang Zi mengangkat kedua tangannya dan membukanya lebar-lebar. Sekejap gas hijau keluar dari tungku pil hingga membentuk tangan raksasa yang mulai membesar. Setelah itu dia melemparkan banyak harta surgawi ke tangan raksasa itu yang kemudian menutup dan berubah menjadi asap hijau saat kembali ke tungku pil. Mata Ouyang Zi bersinar ketika dia berteriak, "Pengorbanan pil, pengorbanan pertama, pil darah iblis peringkat 4. Setelah dia mengatakan itu, salah satu dari 6 orang alkemis berjalan ke salah satu tungku pil. Dia dengan hati-hati menuangkan pil berwarna merah darah. Sekejap tungku itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika cahaya merah darah melonjak ke udara hingga membentuk pilar cahaya yang mencapai langit. Adegan yang sama juga terjadi di dalam ruangan bawah ketika salah satu tungku pil ilusi yang dibentuk oleh salah satu naga Limuwan menembakkan pilar cahaya merah. Mata Wang Lin bersinar saat melihat pemandangan di depannya dan bertanya, "Teknik pemurnian pil macam apa ini?" Mata Limuwan berbinar saat dia berkata, "Ini adalah metode pemurnian milik Ouyang Zi yang disebut pemurnian pengorbanan." Dia menggunakan berbagai pil peringkat 4 untuk membuat pil peringkat 5. Sementara itu di atas, mata Ouyang Zi bersinar saat dia berteriak, "Pengorbanan pil kedua, pil Luolin peringkat 4. Saat suaranya jatuh, alkemis yang lain tiba di sebelah tungku pil, lalu mengeluarkan pil biru dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tungku. Sekejap pilar cahaya biru muncul dari tungku pil itu. Ouyang Zi lalu memasukkan 4 pil peringkat 4 secara bersamaan. Sekejap 6 pilar cahaya melesat ke langit. Pilar cahaya ini bahkan dapat dilihat dari luar pegunungan Sekte Yuntian. Pada saat ini Ouyang Zi sangat tegang saat menatap tungku pil dan berkata, "Ini harus berhasil, harus berhasil. Saya akan mendapat 6 pil peringkat 5, dengan 6 pil peringkat 5, saya akan dapat menyempurnakan pil peringkat 6, kata Kuyangsi tertawa keras. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia menatap tungku pil, lalu berkata, "Kalian berenam, bersiaplah, pemurnian telah dimulai."
Keenam alkemis itu memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jika mereka berhasil kali ini, maka mereka akan membantu menciptakan pil peringkat 5. Nama mereka akan tercatat. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua alkemis. Keenamnya melesat ke udara dan melayang di atas 6 tungku pil, lalu duduk bersila di pilar cahaya dan mendorong energi spiritual di tubuh mereka untuk bergerak. Ouyang Zi tidak ragu sama sekali, tubuhnya perlahan mendarat di atas tungku pil terakhir dan menutup matanya. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, 6 tungku pil ilusi juga memancarkan pilar cahayanya sendiri. Di tengah pilar cahaya ini terdapat tungku pil dengan segel pil di atasnya. Di bawah segel pil ada tungku pil yang dibuat Li Muwan, dengan tubuh utama Wang Lin di dalamnya. Meskipun tubuh utama Wang Lin berada di dalam tungku pil, saat ini ia tidak menyerap energi spiritual apapun karena semuanya sedang dipersiapkan untuk pembukaan segel pil. Sedangkan untuk menyerap energi spiritual, Wang Lin bisa menunggu sampai segel pil terbuka. Ekspresi Li Muwan nampak serius, tangannya terus-menerus membentuk segel saat dia menembakkannya ke 7 tungku pil masing-masing. Tak lama kemudian, banyak serpihan cahaya yang datang dari 6 pilar cahaya dan menuju ke segel pil di tengah. Beberapa energi spiritual dicuri oleh Li Muwan dari pengorbanan pil peringkat 4 untuk membuka segel pil. Kini mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuka segel pil. Namun kapan waktu yang tepat untuk membuka segelnya? Beruntung Li Muwan memeriksa banyak buku dan menemukannya. Waktunya adalah 45 menit lewat tengah malam. Ekspresi Li Muwan serius saat dia berkata pada Wang Lin, tungku pil ini telah mencuri dan menyerap energi tungku pil Kuyangxi, jadi peluang keberhasilan Ouyang Zi tidaklah tinggi. Karena itu dia pasti akan menggunakan teknik pengorbanan darah menyebabkan terjadinya semburan energi spiritual. Pada saat itulah waktunya untuk membuka segel pil, kata Li Muwan dengan serius. Waktu perlahan berlalu, saat ini Ouyang Zi membuka matanya. Dia dengan aneh menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya perlahan menurun, dan energi spiritual tidak cukup untuk membuat pil peringkat 5. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti ini. Saat ini adalah momen kritis dalam proses pemurnian, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak, pengorbanan darah. Ekspresi keenam alkemis di sekitarnya tiba-tiba berubah saat mendengar itu, tapi mereka segera menunjukkan ekspresi tekad, tanpa ragu-ragu. Mereka semua meledakkan inti mereka sendiri hingga tewas menyebabkan serangkaian ledakan terjadi saat area tersebut tertutup kabut berdarah, dan energi spiritual di area tersebut tiba-tiba meningkat dan mencapai puncaknya. Mata Ouyang Zi bersinar saat merasakan itu, tangannya membentuk segel dan menembak ke arah tungku pil di hadapannya. Segera tungku pil mulai menyerap energi spiritual sekitarnya dengan gila-gilaan, bahkan 6 pilar cahaya mulai menyatu menuju tungku pil tengah. Ekspresi Ouyang Zi menjadi lebih serius, ini adalah momen yang menentukan, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Dia sudah gagal berkali-kali sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah dia akan berhasil kali ini. Pada saat yang sama, Li Muwan menunjuk ke dahinya dan mengeluarkan setetes darah inti dan melayang di tengah 6 tungku pil. Sekejap semua tungku pil berguncang saat pilar cahaya runtuh dan bergerak menuju tungku pil di tengahnya. Tungku pil mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Di bawah tekanan semua energi spiritual itu, segel pil mulai perlahan menggulung sebelum akhirnya jatuh dari tungku pil. Sekejap tekanan yang kuat dari kekuatan spiritual di dalam tungku pil muncul, menyebabkan tungku pil meledak dan pil bulat berwarna biru hijau muncul. Mata Li Muwan membelalak saat melihat pil cian yang muncul, itu adalah pil roh peringkat 7. Li Muwan menatap pil itu sambil bergumam, ada yang tidak beres. Jika itu adalah pil peringkat 7, kenapa tidak ada reaksi? Wang Lin meraih udara dengan tangan kanannya dan pil itu terbang ke tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Semburan energi spiritual keluar dari celah pada pil, meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam ruangan. Wang Lin memandang Li Muwan dan bertanya, apa ini adalah pil peringkat 7? Li Muwan maju beberapa langkah dan berdiri di samping Wang Lin.
lalu mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum berkata, "Ini adalah pil peringkat 7 semu, dengan kata lain pil peringkat 6 atas, kita pasti melewatkan waktu yang tepat untuk membuka segel terlalu lama, yang menyebabkan pilnya retak. Jika kita membukanya pada waktu yang tepat, pil itu akan berada di atas peringkat 7. Itu pasti sudah ada setidaknya beberapa ribu tahun yang lalu dari Sekte Qi Huang," kata Limu Wan. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap pil itu dan bertanya, "Apa kamu tahu pil apa ini?" Limu Wan merenung sejenak lalu berkata, "Jika Wan Er benar, ini adalah pil Qian Cloud. Pil ini akan memungkinkanmu untuk menembus tahap formasi inti." Wang Lin sedikit merenung, setelah meminum pil dari Limu Wan, dia berkata, "Tunggu aku." Limu Wan mengangguk, dia menatap Wang Lin dengan lembut dan berkata, "Kamu bisa tenang. Bahkan jika kamu gagal, Wan Er akan menghancurkan 7 tungku pil pencuri surga. Jika aku melakukan itu, mereka tidak akan mengejar kita." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin, dia dengan tenang berkata, "Seharusnya tidak terlalu merepotkan." Setelah itu dia duduk di depan tungku pil, dia mengarahkan jarinya ke dahinya dan menghilang ke dalam manik menentang langit. Limu Wan sedikit merenung saat Wang Lin menghilang. Jika dia pergi dari vilanya terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Dengan formasi, dia lalu menghilang dari ruangan. Pada saat yang sama, pemurnian Ouyangxi telah mencapai akhir, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melambaikan tangannya dan tutupnya terlepas dari tungku pil. Sekejap langit gelap tiba-tiba menyala ketika pil emas melayang keluar dari dalam tungku pil. 6 jiwa perlahan muncul di sekitar pil. Jiwa-jiwa inilah yang sebelumnya mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka duduk bersila dan melayang mengelilingi pil. Ekspresi Ouyangxi berubah saat dia menangkupkan tangannya saat berkata, "Ini semua berkat kalian 6 rekan kultivator sehingga pil berhasil dibuat. Aku tidak bisa membalas budi kalian dengan cukup. Pil ini akan disebut pil 6 Dao Spirit untuk menghormati kalian semua." Saat kata-kata itu diucapkan, ke-6 jiwa itu mengeluarkan ekspresi senang. Mereka melihat pil itu dengan sedikit keengganan di wajah mereka saat menghilang. Pil itu perlahan turun dan diambil oleh Ouyangxi, meskipun ekspresinya tenang, tapi hatinya sangat gembira saat dia berpikir, "Saya akhirnya berhasil, sekarang saya akan dapat mencoba menyempurnakan pil peringkat 6. Sementara itu di dalam manik menentang langit, Wang Lin duduk bersila dan menatap pil di tangannya sebelum memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Saat pil memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi garis energi spiritual biru yang membanjiri tubuh Wang Lin. Dengan taktik dewa kuno, ia lantas melahap energi spiritual garis biru yang tak ada habisnya. Perlahan kekuatan spiritual ungu muncul di intinya. Semakin banyak energi spiritual ungu berkumpul di intinya, kultivasinya akhirnya mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Saat ini, kultivasinya terus meningkat karena intinya semakin besar. Segera, tetesan cairan emas menetes dari intinya seolah intinya meleleh. Tubuhnya juga menjadi transparan pada saat itu, memungkinkan dia untuk melihat semua perubahan yang terjadi di tubuhnya. Wang Lin dengan tenang saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi sambil menunggu Nesken Soul terbentuk. Begitu dia berhasil membentuk Nesken Soul-nya, dia akan menggabungkan tubuh utamanya dan avatarnya, lalu menggunakan avatarnya untuk menerobos ke tahap Nesken Soul. Setelah tubuh utamanya menembus Nesken Soul, maka Ji Realem miliknya juga akan mengalami terobosan pertama. Pada saat itu, dia akan menjadi orang terkuat di negara Chu. Bahkan di dalam lautan setan, dia akan memiliki kemampuan untuk mendirikan sekte sendiri dan bersaing dengan para kultivator pemutusan roh. Yang penting dia bisa kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam pada Teng Huayuan. Nama ini adalah yang paling dibencinya selama lebih dari 400 tahun. Ini adalah kebencian yang tak terbantahkan. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, mereka harus membayar harganya dengan darah. Wang Lin tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Teng Huayuan dalam 400 tahun ini. Namun selama dia belum mencapai formasi jiwa, nasibnya tidak akan berubah. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya dalam 400 tahun,
seorang kultivator Nesken Soul tahap awal akan mampu menembus tahap pemutusan jiwa, bagaimanapun setiap tahap kecil sangat sulit untuk ditembus. Setelah mencapai Nesken Soul, seorang akan mencapai tahap pemutusan roh formasi jiwa, lalu transformasi jiwa, dan terakhir pencapaian tahap kekuasaan. Nesken Soul atau jiwa yang baru lahir adalah penghalangnya. Jika seseorang dapat mencapai Nesken Soul, itu berarti mereka telah benar-benar melangkah ke dunia kultivasi dan dapat mencapai puncak dunia kultivasi. Setelah 10 hari, Wang Lin meninggalkan Manik, lalu menyatu dengan tubuh utamanya di dalam tungku pil. Ribuan tahun energi spiritual yang tersimpan di dalam 7 tungku pil pencuri langit perlahan dikuras oleh Wang Lin dengan taktik dewa kunonya yang menyerap semua energi spiritual itu seperti lubang hitam. Waktu berlalu dengan cepat dan hari upacara pasangan Li Muwan dan Sun Zhenwei akhirnya tiba. Suasana sekte Yuntian tampak begitu meriah. Banyak sosok terbang menuju sekte tersebut, hampir setiap sekte di negara Chu berkumpul di sini. Karena terlalu banyak tamu, formasi pertahanan sekte Yuntian telah diperluas hingga mencakup seluruh pegunungan. Banyak murid sekte luar yang juga telah dikirim untuk berpatroli. Saat ini Sun Zhenwei mengenakan jubah merah panjang, dia berdiri di belakang para panatua sekte dalam dan luar, untuk menyambut tamu. Meski dia tersenyum, matanya masih bergerak-gerak, hatinya tegang seolah akan ada bencana yang akan datang. Dia merasa konyol memiliki perasaan semacam ini, karena banyak ahli Nesken Soul yang datang untuk menghadiri upacara tersebut. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, orang itu hanya mencari jalan kematian, kecuali tingkat kultivasinya adalah formasi jiwa. Pada saat Zhenwei merenung, ayahnya, seorang lelaki tua berjubah abu mengirimkan suaranya, "Zhenwei, jangan terlalu banyak berpikir. Jika teman panatua Li itu muncul, saya akan membuatnya menyesal. Saya sudah mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekte, jadi kamu bisa santai," kata ayah Zhenwei. Zhenwei mengangguk saat mendengar itu, hatinya menjadi lebih tenang. Dia menoleh dan melihat kepala sekte yang tersenyum tipis padanya. Orang ini adalah Liu Fei, kepala sekte luar. Kultivasinya sangat misterius. Dikatakan bahwa dia telah meminum pil untuk menyembunyikan kultivasinya dan sudah berada pada tahap akhir Nesken Soul, kecuali seseorang memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya satu langkah, sangat sulit untuk melihat melalui kultivasinya. Berdiri di samping Liu Fei, adalah Song Qin, kepala sekte dalam, di belakangnya ada beberapa panatua. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari kejauhan, kepala sekte Hao Ran, Sima Yunan dan tetua Suli telah datang untuk merayakan acara ini. Di saat yang sama dua cahaya muncul bersamaan dan mendarat di dalam sekte, memperlihatkan dua sosok, salah satunya mengenakan jubah ungu kuno. "Saudara Song, Saudara Liu, selamat," kata Sima Yunan tersenyum. Di samping menemaninya adalah Suli, yang mengenakan jubah hijau muda. Dengan statusnya, dia tidak berbicara, jadi hanya tersenyum. Melihat Sima datang, Liu Fei tersenyum, mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Sima, kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, jika bukan karena undangan, saya rasa sulit melihat Anda lagi." Sementara itu kepala sekte dalam, Song Qin, mengusap dagunya dan berkata, "Pak Tua Sima, kamu menjanjikanku buah zu berusia 1000 tahun, apa kamu membawanya hari ini?" Sima Yunan tersenyum dan berkata, "Karena ingatanmu sangat bagus, aku memang membawakan buah zu. Namun, saya memiliki seorang cucu yang akan membentuk intinya, jadi sebaiknya kamu memberi saya 180 pil gandum, atau saya tidak akan memberi buah zu." Mereka bertiga tertawa dan tersenyum saat mereka berbicara. Liu Fei melambaikan tangannya dan Zhenwei dengan cepat membimbing Sima Yunan ke dalam ruang utama. Sima Yunan dengan cermat mengamati Zhenwei dan berkata, "Kamu benar-benar jenius, masih sangat muda, namun kamu telah mencapai pintu ke tahap Nesken Soul." Sun Zhenwei tersenyum dan berkata, "Senior Sima terlalu baik, junior tidak pantas menerima pujian ini." Sima Yunan mengangguk dan berjalan ke ruang utama bersama Suli. Saat mereka masuk,
sudah ada orang di dalam ruang utama mengobrol satu sama lain. Setelah mengantarkan keduanya, Sun Zhenwei pergi meninggalkan ruangan. Sima dan Suli duduk di dekat meja dan mengobrol. Kamu bilang orang itu bersembunyi di dalam sekte Yuntian. Ekspresi Suli tetap tenang dan menjawab, Kepala sekte, itu hanya tebakan saya. Orang itu dipenuhi aura iblis dan menghilang di sekitar sekte Yuntian. Selain itu, 3 bulan lalu, seseorang misterius muncul di sekte dan berhasil melarikan diri di bawah kejaran 3 Nesken Soul sekte Yuntian. Saya yakin itu adalah orang misterius bertopeng yang saya temui. Sima Yunan merenung sedikit dan berpikir, jika orang ini seperti yang dikatakanmu, maka dia pastilah seorang penjahat besar dari lautan setan. Tampaknya sekte Yuntian telah menarik perhatian kejahatan besar dari lautan setan. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik untuk sekte Haoran saya, pikir Sima. Suara keras lainnya tiba-tiba terdengar, menyebabkan Sima Yunan melihat keluar. Tianyi Zhenren dari sekte Lou Yue dan tetua Si Tianlai telah datang. Tak lama setelah itu, Liu Fei dan Song Qing masuk ke ruang utama. Di belakang mereka ada puluhan panatua diikuti oleh Zhenwei. Di antara mereka ada Limuan dengan kerudung ungu menutupi wajahnya. Setelah mereka masuk, semua tamu yang berkunjung berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat mereka. Mata Song Qing menyapu seluruh ruang utama saat berkata, Rekan kultivator, ini adalah hari perayaan untuk sekte Yuntian. Pada saat ini, sebelum Song Qing menyelesaikan pembicaraannya, tanah tiba-tiba mulai bergetar ketika tekanan mengerikan muncul dari bawah tanah. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, semua Nesken Soul berdiri dengan terkejut. Mereka semua menyebarkan mata spiritual mereka ke bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mata Li Muan menunjukkan tatapan lembut, dia tahu bahwa Wang Lin telah datang. Di ruang bawah alun-alun, retakan muncul dari tungku pil dengan suara ledakan keras. Di saat yang sama, cahaya pelangi keluar dari celah tungku. Cahayanya menjadi semakin terang dan retakannya semakin besar, hingga seluruh ruangan ditutupi cahaya pelangi sampai menutupi seluruh sekte. Dengan ledakan keras, tungku pil meledak dan Wang Lin dengan rambut putih melayang keluar dari tungku pil. Tubuhnya bergantian antara ilusi dan padat yang memancarkan cahaya pelangi. Tubuhnya terus berubah sambil mengeluarkan tekanan yang besar hingga akhirnya tubuhnya berhenti berubah dan mulai menjadi lebih padat. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, satu sosok kecil juga membuka matanya yang dipenuhi kilat merah membawa kekuatan penghancur, dan semua cahaya pelangi di ruangan itu segera menghilang saat ia melesat ke atas. Ketika para ahli di ruang utama memeriksa apa yang sedang terjadi dan spiritual mereka masuk ke bawah tanah, semua kekuatan spiritual mereka langsung ditolak oleh tekanan yang besar, menyebabkan mereka langsung menarik spiritual mereka karena terkejut. Bahkan langit di atas sekte Yuntian nampak berubah di bawah tekanan kuat yang muncul dari bawah tanah ketika cahaya pelangi berkumpul di langit dan seluruh ruang utama mulai bergetar. Ekspresi semua orang seketika berubah, beberapa di antara mereka langsung berseru, Ini seseorang yang mencapai tahap Nesken Soul. Sima sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan hal itu, sebelum perlahan tersenyum dan berkata, Selamat pada sekte Yuntian karena telah mendapatkan kultivator jiwa baru lahir lainnya. Saya ingin tahu apakah saya mengenal orang ini. Mengapa Anda tidak mengundang orang itu ke sini untuk kami temui? Mendengar kata Sima, Song Qing dan Liu Fei saling bertukar pandang dengan bingung, lalu berbalik untuk melihat para panatua. Mereka nampak memikirkan siapa yang telah menerobos ke tahap Nesken Soul, tapi mereka semua menggelengkan kepalanya. Ekspresi Song Qing dan Liu Fei perlahan berubah menjadi jelek saat melihat itu. Wajah Song Qing menjadi sedikit tenggelam saat dia perlahan berkata, Maaf, rekan kultivator Sima, bahkan saya penasaran siapa kultivator ini. Jika kami bisa mengundangnya ke sini, maka kami pasti akan membiarkan semua orang bertemu dengannya. Semua orang mengerutkan keningnya saat mendengar pernyataan Song Qing. Mereka menyesalkan jika orang itu bukan dari sekte Yuntian. Ekspresi Liu Fei sangat jelek. Dia memaksakan senyum dan berkata, Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan sekte saya untuk mencapai Nesken Soul. Jiwanya adalah milikku.
kata Liu Fei dengan wajah tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan menghilang. Melihat itu, para Nesken Soul lainnya mengikutinya dan meninggalkan ruang utama. Saat mereka keluar dari ruang utama, 7 tungkupil pencuri langit mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ketika ketujuh tungkupil semuanya didorong keluar dan retakan besar muncul di tanah di tengah alun-alun, lapisan tebal udara dingin keluar dari celah tanah dan alun-alun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kejutan muncul di hati Sima saat melihat itu. Jenis aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang Nesken Soul biasa, bahkan 10 Nesken Soul lainnya menunjukkan ekspresi serius di mata mereka. Liu Fei mendengus dingin. Dia bergerak secepat kilat ke celah di tanah sambil membawa suaranya yang bergema, "Rekan kultivator, siapa yang menggunakan sekte saya untuk mencapai Nesken Soul? Apakah menurutmu sekte Yuntian bisa ditakuti?" Setelah mengatakan itu, Liu Fei memasuki celah. Namun sesaat setelah dia masuk, terdengar suara Liu Fei yang aneh, membuat semua Nesken Soul di sekitarnya perlahan mundur. Mereka semua melihat celah itu dengan ekspresi serius seolah-olah ada iblis kuno di bawah sana. Ayah Zenwei tidak mundur, tapi melesat ke depan. Melihat itu, semua Nesken Soul sekte Yuntian segera mengeluarkan harta sihir mereka bersiap menyerang. Sementara itu Zenwei juga telah meninggalkan ruang utama. Namun karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti para Nesken Soul, dia tertinggal di belakang. Li Muwan juga perlahan keluar. Dia melihat punggung Sun Zenwei dengan ekspresi mengejek, lalu melihat ke celah di tanah dengan tatapan lembut. Saat ayah Zenwei hendak memeriksa ke dalam celah tanah, dia melihat Zenwei dan berkata, "Zenwei, kembali ke dalam, kamu tidak seharusnya berada di luar sini." Namun satu suara dingin tiba-tiba bergema, "Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Mendengar itu tubuh Zenwei langsung menegang. Dia sangat kenal dengan suara ini, suara yang membuatnya sangat gugup akhir-akhir ini. Sesaat kemudian, Wang Lin dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari dalam celah. Ada bintang ungu bersinar di dahinya. Di saat yang sama, suhu yang sangat dingin menyapu sekitarnya. Di tangan kanannya, dia mencengkram leher Liu Fei yang wajahnya pucat dengan mata tertutup. Melihat itu ayah Zenwei dengan cepat mundur sambil menatap Wang Lin. Semua orang hanya bisa diam dan dengan dingin menatap ke arah Wang Lin. Jika Liu Fei saja tidak bisa melawan orang ini, apalagi mereka. Bahkan jika semua maju untuk membantu, itu tidak ada gunanya. Nyawa Liu Fei ada di tangannya. Song Qing menghirup udara dingin. Dia melambaikan tangannya pada seorang penatua, dan tetua itu mengeluarkan sebuah batu giok dan mengirimkannya. Namun Wang Lin tiba-tiba menoleh ke arah tetua itu dan Song Qing dengan tatapan yang sangat dingin. Melihat tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin itu, hati Song Qing langsung gemetar. Dia bisa merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan leluhur sekte saat itu, dan mundur beberapa langkah dengan perasaan ngeri. Adapun tetua itu, dia segera menjatuhkan batu giok itu dan tidak berani bergerak. Jika dia terus mencoba mengirimkan batu giok itu, akibatnya tidak terbayangkan. Song Qing menarik napas dalam, dan melihat ke arah Liu Fei, yang dicengkram di tangan Wang Lin. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Rekan kultivator, semua masalah ini hanya kesalahpahaman." Tatapan Wang Lin menyapu kerumunan sebelum berhenti pada Li Muwan. Kelembutan melintas di matanya saat dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Li Muwan tersenyum indah saat melihat itu, dan berjalan menuju Wang Lin. Semua Nesken Soul menyingkir memberi jalan karena tidak ada yang berani bertarung demi sekte saat ini. Sima Yunan hanya menarik napas dalam saat melihat kejadian itu dengan matanya yang berbinar. Dia adalah orang yang sangat ambisius. Bagaimanapun sekte Yuntian selalu berada di atas sekte Haoran miliknya, meskipun dia sangat membenci mereka di dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang menyingkir saat Li Muwan berjalan menuju Wang Lin, bahkan Song Qing memaksakan senyuman saat dia menyingkir. Hanya wajah ayah Zenwei yang sangat jelek, terutama karena Li Muwan adalah menantu perempuannya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Ekspresinya dengan cepat kembali normal dan menyingkir. Li Muwan berjalan melewati para Nesken Soul.
Meskipun biasanya mereka akan menyapanya dengan senyuman, namun mereka tetap sombong dan tegas dalam berbicara. Tapi hari ini, mereka semua menunjukkan tanda ketakutan dan sikap mereka terhadapnya juga telah berubah. Setelah tiba di samping Wang Lin, Li Muwan tersenyum seperti bunga mekar. Dia merasakan kepuasan yang mendalam di hatinya. Tatapan Wang Lin bergerak dan tertuju pada Sun Zhenwei menyebabkan wajah Zhenwei langsung pucat saat dia ditatap Wang Lin. Namun sesaat kemudian digantikan dengan kebencian di matanya. Satu suara yang dingin tiba-tiba keluar dari Wang Lin, "Mati." Segera petir merah kutukan kematian, Jire Alam, segera bergerak dan seluruh alun-alun langsung ditutupi oleh tekanan spiritual yang sangat kuat menyebabkan semua Nesken Soul menarik napas dalam saat mereka gemetar. Perasaan ini hilang secepat saat datang dan tubuh Zhenwei tiba-tiba menegang, tubuhnya terjatuh dan mengejang, tewas seketika. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.